mau tanya, biasanya hari Jumat yang ngantar khutbah dia ada kalimat yang biasa diucapkan, al-khutbatani makana rak'ataini, yaitu bahwa sesungguhnya dalam khutbah Jumat itu ada 2 rakaat salat dulu. Kami dengan kalimat ini biasanya kami kalau sampai di masjid, kalau khatib sudah ada di atas mimbar, biasanya sudah tidak bisa lagi melaksanakan 2 rakaat sunat qabliyah, karena kita anggap bahwa khatib sudah ada di atas mimbar itu, maka itu sudah masuk ke rukun salat. Apakah ini betul atau tidak? Soalnya ada sebagian jamaah dulu pas khatib sudah atas mimbar, dia masih melaksanakan sholat qabliyah 2 rakaat. Terus ada satu lagi, terus di masjid yang lain itu biasanya pas khatib sudah di atas mimbar langsung azan, kemudian setelahnya langsung khutbah. Jadi jamaah itu seakan-akan sudah tidak melaksanakan lagi sholat sunat qabliyah, jadi dia cuma melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Itu bagaimana nih? Kasih. Ya, yang pertama 2 rakaat mengganti khutbah itu mengganti 2 rakaat. Ya, ini perlu dijelaskan juga bahwa sholat Jumat ini secara garis besar terjadi perbedaan pendapat, 2 pendapat secara garis besar. Pendapat pertama, sholat Jumat itu memang sholat yang 2 rakaat saja. Jadi khutbah itu gak ada fungsi mengganti 2 rakaat. Ini memang sholat tersendiri. Ya sholat Jumat yang memang dari sonanya 2 rakaat. Ya khutbah, gak ada sangkut paut dengan sholat. Dia 2 hal yang berbeda. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, juga di kalangan ulama Syafi'iyah juga, mereka juga berbeda. Di antaranya Imam Romli dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu mengatakan bahwa khutbah itu, sholat Jumat itu adalah sholat dohor, cuma bentuknya diganti dengan khutbah. Sholat zuhur kan 4 rakaat, maka khutbah itu perwakilan 2 rakaat, 2 rakaatnya lagi penyempurnaan, jadilah 4 rakaat sholat zuhur. Nah ini yang maksud dari tadi itu, wa al khutbatani makanu rak'atai minas sholah. Kemudian masalah berikut, nah ini saya serahkan pilihan saja. Mau pilih yang mana sih? Sama, 2 pendapat itu ada gitu. Kalau saya pribadi memilih pendapat dia sholat tersendiri. Ya, dia sholat tersendiri. Karena namanya disebut dalam Al-Quran secara sendiri. Gitu. Karena dia sholat sendiri, istimewa, makanya Allah sebut secara tersendiri. Bahkan jadi surat Jumat. Surat Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Oh, berarti sholat sendiri nih. Kalau pendapat pribadi saya begitu. Tapi saya tidak mengingkari ada pendapat demikian juga. Bahwa dia khutbah Jumat pengganti daripada 2 rakaat. Itu ada. Sekarang bagaimana sih masuk kemudian khatib sudah di atas mimbar. Apakah kita duduk ataukah kita sholat? Ini ada 2 masalah nih. Apakah sholat qobliyah Jumat itu ada? Bicara fikih pasti ada khilaf juga. Tapi mayoritas mazhab Syafi'i mengatakan ada qobliyah Jumat. Kias kepada qobliyah zuhur. Kiasnya kepada qobliyah zuhur. Kemudian langkahnya bagaimana? Ketika masuk khatib sudah di atas mimbar. Mazhab Syafi'i yang kita ikuti justru sunnahnya sholat 2 rakaat. Walaupun khatib sudah di atas mimbar, tapi tentu sholatnya khafifatan, baca yang ringan-ringan, yang Fatihah saja, gak perlu baca surat tambahan lagi. Jadi dipersingkat, yang penting rukun-rukunnya dipenuhi. Jangan baca seperti sholat agak lama yang di luar ketika khatib tidak berkhutbah ya, atau sholat-sholat biasa. Tapi kita baca yang memperpendek sholat 2 rakaat itu, karena khatib sudah di atas mimbar. Tapi kesunahannya dalam mazhab Syafi'i tetap sholat walaupun khotibnya sudah di atas
mimbar. Saya pernah riset di kitab Fiqih 4 mazhab, itu ada 2 mazhab menyunahkan untuk sholat tetap walaupun khotib di atas mimbar. Yang saya ingat mazhab Syafi'i begitu. Salah satunya saya lupa apakah Hambali, ya, bisa dicek ulang ya. Tapi yang 2 mazhab, mazhab Maliki, Hanafi, kalau seandainya Hambali ini benar ya, ini saya juga sudah lupa persisnya mazhab mana, tapi ada 2 mazhab menyunahkan untuk tetap sholat walaupun khotib di atas mimbar. Salah satunya mazhab Syafi'i. Tapi ada 2 mazhab melarang. Lebih bagus jangan sholat tapi duduk. Imam Ghazali mengajarkan kalau dia duduk untuk mengganti 2 tahiyat tadi atau qobliyah, kan bisa digabung niat qobliyah sekaligus juga. Otomatis qobliyah itu kita sholat sudah tahiyatul masjid. Asalkan kita belum duduk. Maka yang 2 pendapat ini mengatakan, Imam Ghazali mengatakan kalau kalian pilih yang duduk, kalian mengganti tadi tahiyatnya itu dengan membaca baqiyatus sholihah 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah 4 kali, maka dia sudah mengganti 2 rakaat tadi tahiyatul masjid tadi. Gitu. Jadi makanya jangan heran kalau di masjid ya ada yang datang dia sholat, oh ini mazhab Syafi'i. Kalau saya begitu tuh. Antara mazhab Syafi'i atau nggak tahu tuh. Atau bingung kan, langsung ya. Ini yang benar duduk atau berdiri. Tapi kalau mazhab Syafi'i tetap sholatnya disunahkan sekalipun khatib berada di atas mimbar. Tapi sholatnya ringkas, diperingkas. Nah, ya, mungkin cukup kali ya, insyaallah. Ada tadi satu pertanyaan lagi? Sudah lengkap? Sudah ya. Subhanaka bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa rafiqu wa ila hadratin Nabi Muhammad al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhir walhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.